Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan nama saya Satriani, mahasiswa lanjut studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai buku pembelajaran Bahasa Siagaan Sastra Mangkasara pada tingkatan SMP kelas 7 semester 1 dan 2, penulis oleh Profesor Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum. Yang pertama saya akan membahas pada bab 4, apa itu doangang. Doangang merupakan salah satu jenis puisi lama dalam sastra Makassar yang hampir sama dengan mantra dalam sastra Indonesia. Budiono pada tahun 2005 halaman 334 menjelaskan bahwa mantra adalah perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib. Ditinjau dari segi etimologi, kata doangang terdiri dari dua morfem, yaitu morfem bebas, doang yang berarti doa, mohon, minta atau harap, dan morfem terikat yang berakhiran ang. Jadi kata doangang dapat mengandung makna permohonan, permintaan atau harapan. Pada masa lampau, pemakai doangang harus memperhatikan beberapa persyaratan agar doangang yang dibaca mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, tidak boleh membanggakan atau menyombongkan diri. Doa itu tidak diucapkan pada sembarang waktu dan tempat, dan harus yakin bahwa doa yang diucapkan itu mempunyai daya gaib, serta dipakai dengan maksud untuk membela diri atau membantu orang lain. Melangkah ke bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu doangang Mangkasara dan terjemahannya yang ada di dalam teks Anuntu Pangisengang. Contoh doangangnya itu, punalanau ki ributta, jika akan menurunkan kaki ke tanah, ikau butta kuonjo, palewangat talasakku, era ngak mangiri kaminang matenea. Terjemahan Indonesianya ialah, wahai tanah yang aku injak, luruskanlah jalan hidupku, bawalah aku ke tempat yang paling baik. Jadi sekedar saran untuk teman-teman yang memiliki doangang yang diwariskan dari nenek atau orang tuanya, supaya bisa lebih bijak untuk menggunakannya ke depannya. Dan melangkah ke materi selanjutnya, pada semester 2 bab 11, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu kelong, jenis-jenis kelong, ciri-ciri kelong, dan nilai-nilai dalam kelong. Nah, suku Makassar memiliki berbagai jenis karya sastra. Menurut jenisnya, karya sastra dibedakan atas 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi dalam sastra Makassar terdiri dari beberapa jenis, yaitu doangang, paruntukana, kelong, dondo, rapang, aru, dan pakio bunting. Basang pada tahun 1996, dan pada bagian ini kita akan fokus pada jenis puisi lama, yaitu kelong. Maknun menyatakan bahwa kelong adalah bentuk kebahasaan yang mempunyai pola tertentu, diungkapkan dengan cara melagukan dan mengandung makna tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa kelong adalah sejenis nyanyian yang dilantunkan oleh penuturnya atau pakelong, baik dalam keadaan senang maupun susah, dengan tujuan untuk menghibur, mendidik, atau memberi semangat bagi pendengarnya. Untuk jenis-jenis kelong, menurut Basang pada tahun 1985, kelong dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan lapangan pekerjaan, yang kedua berdasarkan usia, yang ketiga sifat kelong. Adapun ciri-ciri khusus kelong tradisional antara lain tidak mempunyai judul, bersifat anonim, atau tidak diketahui nama pengarangnya. Yang ketiga, baris-baris dalam bait kelong merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mendukung sebuah makna. Bagian keempat, kesatuan suara yang terdapat pada tiap-tiap baris merupakan kesatuan sintaksis yang berupa kata atau kelompok kata dengan pola 2212. Yang terakhir, jumlah suku kata pada setiap baris berpola 8858. Dan adapun nilai-nilai yang ditemukan dalam kelong Makassar antara lain, yang pertama, nilai agama, contohnya boyai ritainana, asengi rimanyana,
Tenai antu nawak nasariniana, artinya cari di dalam gaib, yakinkan dia ada, meskipun tidak tampak tetapi dia pasti ada. Yang kedua, nilai moral ibaratna atau contohnya amakku androng kalengku, androng tu malas sukangku, pak rimpunganna pangai tamat tapukku, artinya ibuku, ibu kandungku, ibu yang melahirkan dan tempat mencurahkan segala kasih. Yang ketiga, nilai pendidikan, contohnya mana bosi mana rimbu batu jar sekolangku, mana mak lakruk gunturuka taku jampangi. Artinya, biarpun hujan dan badai menghantam, aku tetap pergi bersekolah meski guntur bersahutan. Aku tetap peduli. Aku tetap peduli. Mungkin sampai di sini saja pada kesempatan kali ini. Tinulu pakai kare sunaki gappa minasanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.